Aya teh laukna. Eueuh. Hah? Eueuh. Ah, nu batur we. Puji anu urang mah tinggal nya wujud jadi gantian. Geus ayo, urang mancing deui, ayo. Pedesnya pas, gurihnya dapat, tekstur ikannya lembut. Nah, cuman kalau makan ikan mas itu harus hati-hati. Soalnya tuh durinya halus-halus banyak. Pak, ini mana deui, Pak? Eta canaknya. Ya, ambil ya. Dia, aku abdi, Pak. Karungnya ambil dulu. Allah, itu balik deui abdi. Pokoknya cocok banget nih dimakan di udara dingin di Pangalengan. Pedasnya tuh bikin ketagihan. Ya punya. Bu, tuang deh Bu. Ini bener enak banget nih. Masurnya lembut, manis. Kentangnya sih yang bikin pulen nih. Abdi mau main-main dulu nih. Permainan tradisional anak-anak Pangalengan. Kalau anak kota mah udah pada nggak tahu ini permainan apa kan? Ada dua permainan nih yang Abdi mainkan. Namanya cacarehan dan juga nenagaraan. Seru kan permainannya? Ini mah jelas lebih sehat dibandingkan main game online. Ayo, yang dewasa, siapa yang ingat permainan ini? Eits, jangan senyum-senyum sendiri. Ingat, berarti sudah berumur. Pangalengan memang menjadi salah satu pusat perkebunan sayur di wilayah Jawa Barat. Kali ini, Abdi ingin mengikuti warga yang akan memanen wortel. Menggunakan motor angkut, Abdi juga mau bantu bawa wortelnya nanti. Waduh, meni curam pisan euy kebun wortelnya. Aduh. Meni licin pisan euy. Pak, ini nuju panen wortel ya Pak. Ngiringan tiasa. Udah kaluhurnya. Ini tinggal cabut ya Pak? Iya. Iya tangkaina. Beri cabut deh. Dikia cabut langsungnya. Walau panen wortel tidak sulit, tapi karena memanennya di daerah miring, jadi lebih punya tantangan tersendiri nih buat Abdi. Ini Pak, kemana kan Pak? Ya. Oh ke dia, kalau buat karung. Banyaknya daerah perbukitan di sini membuat para petani tidak punya pilihan selain menanam tanamannya di tempat seperti ini. Nah, sekarang saya lagi di area Pangalengan lagi nih, wortel nih, lagi panen wortel nih. Sama bapak-bapak ini tuh. Banyak di sini yang panen. Ini susah banget panennya. Soalnya tanahnya tuh miring banget. Wah, salah-salah nginjek dikit bisa kepleset. Tadi aja saya kepleset. Ya udah deh. Lanjut panen dulu ya. Wortel dapat dipanen pada umur 3 hingga 4 bulan. Sekali panen dapat menghasilkan wortel hingga berkuintal-kuintal. Wah, meni banyak pisan ya. Cara panennya gampil pisan, tinggal dicabut aja dan buang bagian atas atau daunnya. Di daerah Rancamanyar, wortel memang salah satu jenis sayuran yang banyak ditanam warga. Jadi pemandangan panen seperti ini dapat dilihat hampir tiap hari nih. Wortel biasa dikumpulkan di dalam karung-karung besar agar lebih mudah membawanya. Ini Pak, tos pinuh Pak. Ya, sudah ini. Tambi deh. Ini tambi lagi ini 4 ekor lagi. Abot atuh nyandak nih Pak. Oh, jelas. Ku bapaknya candakna. Ini yang jadi PR nih, harus bawa satu karung wortel dinaikkan ke motor untuk dibawa ke tempat penampungan. Pak, ini mana deui Pak? Eta candaknya. Ya, ambil ya. Dia, aku abdi Pak. Karungnya ambil dulu. Allah, itu balik deh abdi. Ah, si bapak mah ngerjain aja nih. Abdi bantu kumpulkan ke dalam karung aja ya Pak. Kalau buat panen sambil nanjak mah, ampun Pak.
bulan sekali ini. 5 bulan sekali. 5 bulan sekali. Itu memang kedah kieu Pak taneuhna. Ya begini. Duh, ripuhnya Pak. Ieu mah urti gulu tuh kan kali itu kehandap. Pantes ini mah warga di sini sehat-sehat. Lihat aja tuh, panennya aja seperti ini. Ditambah udaranya yang sejuk dan seger banget. Bikin kita tambah sehat. Karungnya diikat dulu nih, agar wortel tidak jatuh dan tumpah saat dibawa. Oke, langsung abdi angkut ya. Ayo Pak, ayo kau abdi nyobian. Barang angkut. Kumaha ieu teh? Tos. Waduh, meni berat pisan euy. Mau tahu berat wortelnya berapa? Tiap karung bisa 50 hingga 70 kg. Setelah diangkut, wortel dibawa menggunakan motor. Ini dia makanya Abdi kesini bawa motor, biar sekalian Abdi bawa ke tempat penampungan. Doain gak jatuhnya. Penasaran kan Abdi mau buat apa dari wortel? Hayu atuh simak baik-baik. Jangan lupa catat resepnya. Nah sekarang aku dengan Ibu Dede, Ibu Yuli, dan Ibu Ika mau masak cabai goreng isi ayam. Ya udah, ayo Bu, kita mulai masak ya. Abdi dapat tugas mengolah bahan cabainya nih. Di Pangalengan ada 2 jenis cabai yang jadi primadona. Ada cabai Tanjung yang bentuknya panjang dan besar, juga cabai gendot yang bentuknya gemuk. Salaman. Itu berarti di punya, dibelah ya, punya. Dipotong. Ini lebatnya di, ya Bu, dikeluarkan Bu. Sementara para ibu-ibu yang lain sibuk dengan tugasnya masing-masing nih. Bu Dede sibuk menghaluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lada, dan juga garam. Yang halus ya Bu, ngarendosna. Bu Yuli dan Bu Ika menyiapkan isian cabainya nih. Isian cabai terdiri dari daging ayam, telur, wortel yang telah Abdi panen, dan juga bawang bombay. Setelah semua siap, bahan isian dicampur menjadi satu. Tambahkan juga nih tepung sagu agar isian tidak berantakan saat digoreng nanti. Siapkan juga adonan terigu untuk celupan cabai sebelum digoreng. Selain mencegah isian keluar agar lebih nikmat dan crispy nih saat nanti dimakan. Kan dapat cabai merah, cabai gramis di sana. Oh ibu, coba. Albatus kosan ada dia masuk cabai. Wah, Abdi mau dikerjain sama Bu Yuli. Eits, tidak bisa Bu. Setelah cabai diisi dengan isiannya, cabai dicelupkan ke dalam adonan terigu. Ya, atas Bu. Atas kantuna goreng digoreng ya ya. Goreng. Aduh, harus kadek deh kak. Kayak kurang iya beres-beresnya. Udah siapin. Sok iya bantosan masaknya. Ibu, punten minyaknya Ibu. Kini saatnya menggoreng cabai. Wah, aroma dari gorengan cabainya bikin perut jadi lapar, euy. Penasaran juga sama rasa dari cabai goreng ini? Akhirnya, cabai goreng isi matang dan siap dinikmati.
Ini dia nih yang dari tadi Abdi tunggu-tunggu, menikmati masakan yang sudah dibuat. Udah lapar banget soalnya, apalagi habis panen wortel tadi. Wah, enak banget. Rasanya pedas, daging ayamnya gurih, lembut. Pokoknya cocok banget nih dimakan di udara dingin di Pangalengan. Pedasnya tuh bikin ketagihan. Ya punya? Ayo Bu, tuang deh Bu. Ini meniraos pisan euy. Pedasnya teh pas sama cuaca sejuk di Pangalengan, bikin melek. Kapan lagi bisa makan sambil menikmati pemandangan alam yang cantik seperti ini? Itu ada anak-anak lagi pada ngapainnya di pinggir balong. Ah, sampeurkeun we ah. Keren rawan Jang. Siapa? Aya teh laukna. Tahu. Hah? Tahu. Mana? Tuh bisa we meureun ngusupna. Mama ngomong hungkul. Bisahan sana. Sok dijujur-juburkeun gua asal. Kumaha eta teh? Cik, nyobian. Yo. Kumaha teh carana? Ini gimana caranya? Kojorannya kayak gini? Ini juga relnya kenapa kayak gini ya? Ya udahlah, tanggung mau cobain mancing. Ya lungkeun langsung teh. Nya lungkeun tuh ah. Lapet di pelong. Duh. Tong jadi Pak. Tilu, hop. Waduh, maaf atuh Jang. Ini mah pertama kali nguseup pakai joran lokalnya Jawa Barat. Joran ini namanya jejer. Sekarang tinggal nunggu ikannya makan. Wah, mana teman-temannya si Ujang yang dapat? Umpan Abdi mah gak dimakan. Tinggali batur mah mareunang ah. Abi mah atan jama teu bisa. Kumaha? Kumaha tuh? Rada tengahan gerang ngalungkeunana. Tuh batur. Wah, cik ningal laukna. Lumayan ya agengnya. Oh iya leuwih langkung ageng ieu tah. Nu batur we. Puji anu urang mah tinggali nya wujud jadi gantian. Geus hayu, urang mancing deui, hayu. Aduh, punten ya Jang. Sebentar nih, coba lagi. Pasang umpannya dulu. Kita coba ngusip lagi. Kuncinya kalau mancing adalah sabar. Tungguan ya. Nah, kalau sabar mah akhirnya menghasilkan. Urang angkat ah. Lah menang ah. Oh, tah. Iya sok. Akhirnya dapat juga nih. Lega Abdi euy, nggak jadi bikin anak orang nangis. Nah, geus mareunang nya. Geus lah. Ayo. Ayo orang balik, orang pasak. Eta lesot. Ayo bawa buru. Udah pada dapat kan? Ayo kita pulang. Udah sore juga nih, takut hujan. Nah, sekarang saya dengan ibu-ibu dari Pangalengan nih mau masak balado ikan mas. Ibu ya? Ya udah Bu, ayo mulai masak ya. Seperti biasa, kita bagi-bagi tugas nih. Abdi kebagian untuk mengolah bahan utamanya. Sementara itu, Bu Dede dan Bu Rizka membuat bumbunya. Masakan Sunda mah meni mudah pisan euy bumbunya. Hanya bawang putih, bawang merah, dan juga cabai yang dihaluskan untuk menjadi bumbu utama membuat ikan balado. Ada tambahan bumbu nih agar balado menjadi lebih nikmat saat disantap nanti. Sebelum dimasak balado, ikan mas digoreng terlebih dahulu. Pastikan minyak benar-benar panas ya, agar ikan matang dengan sempurna. Diberi garam pada ikan sebelum digoreng agar rasa dari ikan semakin gurih. Ikan digoreng agar tidak terlalu amis dan matang saat dimasak balado. Setelah ikan matang, saatnya membuat balado ikan mas. Tumis bumbu yang telah dihaluskan. Adik Bu. Terus mulai keluar aromana. Setelah bumbu harum, masukkan ikan ke dalam wajan. Tambahkan sedikit air, lalu aduk perlahan agar tidak hancur dan bumbu akan menyerap sempurna.
Tambahkan juga garam agar rasa masakan semakin nikmat. Nah, terus Bu, raos, ladana pas. Ini Bu, punten, sendokna. Setelah bumbu meresap, angkat ikan balado. Eits, belum selesai ya. Sisakan bumbu balado yang telah matang dalam wajan. Masukkan wortel, bawang daun, dan juga bawang bombay. Wanginya bikin perut keroncongan. Setelah layu dan cukup matang, siram bumbu di atas ikan. Kini ikan balado siap dihidangkan. Dari penampilannya saja sudah menggiurkan nih, apalagi rasanya. Ayolah Bu, langsung kita makan-makan. Ini menisi pisan rasanya. Bumbunya pas meresap ke dalam daging ikan. Aduh, ini enak banget. Pedesnya pas, gurihnya dapat, tekstur ikannya lembut. Nah, cuman kalau makan ikan mas itu harus hati-hati. Soalnya tuh, durinya halus-halus banyak. Jadi harus dipilih dulu pelan-pelan. Wah, emang pada pinter deh ibu-ibu di sini kalau soal masak. Abdi bisa gemuk nih kalau kelamaan tinggal di Pangalengan. Masakannya teh benih pada raos pisan. Ah, si Vea kemana sih? Kan udah janjian nih mau panen kentang. Tapi kok nggak nongol-nongol nih? Ah, ya udahlah. Abdi sendirian aja kalau terlambat. Bisa nggak jadi nih ikut panen kentangnya. Bu, menuju naraon iya? Menuju kentang. Dipanen. Oh, ngiringan abdi tiasa? Kentang menjadi salah satu hasil bumi yang ada di daerah Pangalengan. Daerah yang sejuk membuat kentang menjadi salah satu tanaman yang cocok ditanam di dataran tinggi seperti Pangalengan. Untuk memanen kentang tidak bisa langsung dipanen saat itu juga. Pohon kentang harus dimatikan terlebih dahulu agar dapat memanen kentang. Butuh waktu hingga seminggu agar tumbuhan kentang mati dan kentang dapat diambil dari dalam tanah. Makanya nih, kita tidak akan melihat batang dan daun kentang saat panen kentang. Walau ditanam secara berbarengan, namun besar kentang yang dipanen tidak rata. Ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, sekarang saya lagi di daerah Pangalengan. Di sini tuh lagi musim panen kentang nih. Tuh, kentangnya lumayan lah, lumayan besar-besar di sini. Kentang yang dipanen di sini jenis granola. Dalam setiap panen menghasilkan 2 ton kentang dalam satu patok. Iya, naon Ibu? Buah kentang. Oh, no. Ada buahnya. Jangan dimakan. Kalau udah matang nggak bisa, Seth. Itu biasa dituang gitu ya? Biasa, kalau udah masak bisa. Oh. Tapi mau ieu mah teu tiasa dituang ya? Itu biasa teh kayak sepeueur. Oh, beuheur teh naon, Bu? Pahit. Vea pasti nyesel nggak ikut panen kentang. Enak main tanah nih, jadi inget masa kecil. Walau sama-sama memanen kentang, para ibu dan bapak mempunyai cara berbeda nih untuk mengambil kentangnya. Kalau ibu-ibu menggali dan mengambil kentangnya. Kalau si bapak dengan cara dicangkul nih, jadi lebih cepat sepertinya. Setelah kentang dikeluarkan dari dalam tanah, ada tim lain nih yang mengumpulkan kentangnya untuk dimasukkan ke dalam karung. Tadi udah proses gali, sekarang proses dikumpulin dulu nih kentangnya untuk dibawa ke gudang kita Pak ya. Nanti di gudang langsung disortir lagi ya antara yang kecil sama yang gede. Kalau kerja dilakukan dengan cara bergotong royong seperti ini, jadi terasa ringan euy. Pak, Abdi bantu bawa ya. Widih, Pak, biarpun tadi Abdi bilang ringan kalau dikerjakan bersama-sama, tapi ini mah berat pisan euy ngangkat kentang sakarung.
Aduh, ini Yusar panen kentang di mana sih? Kok nggak ketemu-ketemu ya? Aduh, bisa ngambek nih dia kalau nggak dibantuin panennya. Si Vea mah cuma PHP nih. Katanya mau ikut panen kentang, tapi sampai sekarang gak nongol-nongol juga sama sekali. Biarin nih, kalau sampai ketemu Abdi suruh masak pokoknya. Kebetulan dapat kentang nih dari hasil panen tadi. Tadi mau nyusulin ke sini. Lami diantusan. Terus lah, ipang pasakeun nya. Pokoknya mah enggak. cing enak lah, bebas masak naon wae. Oke. Ya, ade bare Sebagai permintaan maaf, Abdi buatkan spesial makanan dari kentang buat Yusar. Jadi hari ini aku udah sama Teh Teti dan Teh Tuti. Jadi hari ini aku mau buat olahan dari kentang. Namanya apa, Teh? Talem. Nah, yaudah sekarang Talem kita langsung aja masak ya. Cara buatnya mudah kok. Pertama, kita kukus dulu ya kentangnya, agar nanti lebih mudah diprosesnya. Setelah kentang matang, tumbuk kentang hingga halus. Tinggal kita buat adonan kuenya nih. Campurkan gula, tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, santan dan juga air ke dalam panci. Jangan lupa juga masukkan kentang yang telah dihaluskan dan diaduk hingga rata. Setelah rata, adonan dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing adonan diberi pewarna makanan agar lebih cantik. Nah, setelah warna tercampur rata, masukkan salah satu adonan ke dalam cetakan. Ini tidak bisa langsung sekaligus, harus satu persatu. Warna ungu menjadi yang pertama dimasukkan ke dalam cetakan. Kukus adonannya hingga mengeras. Setelah matang, kini tambahkan adonan dengan warna lainnya. Adonan talam kentang kembali dikukus hingga adonan kedua matang. Terakhir, masukkan adonan ketiga dan kukus hingga matang. Akhirnya, talam kentang khas Pangalengan siap untuk dinikmati. Tapi si Yusar kemana ya? Kok lama banget bersih-bersihnya? Wah, ini mah gantian sepertinya. Oh, udah jadi nih. Namanya ini namina? Ini namanya talam kentang. Oh, talam kentang. Saya dong ada mau itu? Aku dong. Oh. Udah deh, cobain dulu ya. Nih, Sar, Abdi buatin kue spesial dari kentang. Tapi ngomong-ngomong, kamu lama banget bersih-bersihnya sampai nggak bantuin Abdi masak. Mau balas dendam ya? Wih, mantap euy. Iya, maaf, tadi sempat ketiduran karena kelelahan abis panen kentang. Tapi ini kuenya meniraos pisan euy. Pintar juga kamu masaknya. Oh iya dong, gini-gini kalau cuma buat kue khas Pangalengan mah Abdi jagonya. Gimana sih rasanya? Enak? Enak banget. Gimana teksturnya gimana? Ini bener enak banget nih. Teksturnya lembut, manis. Kentangnya sih yang bikin pulen nih. Enak kan? Terbayar dong tadi Abdi nggak ikut panen kentangnya. Kan sudah dibikinin kue talam kentang. Iya deh, lunas. Selain enak, ini juga mengenyangkan nih. Karena terbuat dari kentang yang memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Wah, tenaga Abdi yang tadi terkuras karena panen kentang sudah kembali pulih nih. Mantap euy! Sar, suasana di Desa Malasari, Kabupaten Bandung ini memang enak banget ya. Udaranya juga sejuk banget. Iya dong, Ve. Sejauh mata memandang, hijau semua ya. Ini bagus banget loh, Ve, untuk kesehatan mata. Wah, udah rame-rame tuh. Ada apa ya? Samperin yuk. Yuk. Itu menuju acara naon, Pak? Panen. Oh, panen naon? Panen bawang. Oh, ngiringan ya panen bawang nanya? Ngiringin tuang halat. Yos itu Bu. Di sini memang jadi tradisi, sebelum panen pada makan dulu dan biasanya bareng-bareng. Kan panennya juga bareng, biar tenaganya kuat pas nanti panen. Atau sih Bu tuangna Bu? Anda langsung panen wae. Panen. Ayo Bu lah. Ayo.
ini manennya gimana, Sar? Langsung cabut aja, Ve. Tuh, lihat. Yang lain juga sama, langsung dicabut aja. Dalam sekali panen bisa mencapai jumlah tonan, tergantung luas tanah yang ditanaminya. Nah, sekarang kita berdua lagi ada di Desa Cempaka. Lagi panen bawang nih, lihat sama ibu-ibu, bapak, adik-adik, ramai pokoknya semua di sini. Di sini kalau panen memang melibatkan banyak orang, bahkan mempunyai beberapa grup yang memang khusus untuk memanen bawang. Oh iya, Ve, jenis bawang yang dipanen kali ini yaitu jenis batu. Bawang jenis ini berukuran cukup besar. Walau besar, tapi harga jual dari petani ke tengkulak tidak terlalu besar. Oh gitu, Sar. Habis panen, bawang tidak langsung dijual, tapi dibersihkan terlebih dahulu. Bawang langsung dikeluarkan dari keranjang, lalu dibersihkan dengan membuang daun dan juga akarnya. Pekerjaan membersihkan bawang biasanya didominasi oleh kaum Hawa. Pada gesit pisan, ibu-ibu membersihkan bawangnya. Nggak kayak Abdi yang satu-satu pelan-pelan deh, takut kena pisau. Jenis bawang batu memang memiliki ukuran yang cukup besar dibandingkan jenis bawang lainnya. Jadi lebih mudah untuk membersihkannya. Setelah bersih, kini bawang siap untuk dijual. Si Vea curang nih, dia nggak mau ikut membersihkan bawang. Katanya sih mau buat olahan dari bunga bawang. Itu Neng, ambil aja Neng, itu ambil aja. Bu, ini udah cukup buat masak? Udah ini. Gitu aja. Jadi di sini aku sama Teh Wiwin dan Teh Reni mau masak bahannya ini bawang, tapi ini bukan bawangnya, ini tuh bunga bawangnya. Jadi sekarang aku mau langsung mulai masak ya. Pertama, Abdi mau buat adonan cinggunya nih. Caranya mudah, perhatiin ya. Bunga bawangnya dipotong-potong terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan ke dalam wadah untuk dicampur dengan tepung sagu. Ada yang unik juga nih, ada campuran nasinya juga. Jadi penasaran nih gimana rasanya? Teh, ini kalau udah kayak gini digoreng aja? Iya, Abdi goreng ya, Teh. Selagi Abdi goreng cinggu, Teh Wiwin dan Teh Reni menyiapkan bahan untuk membuat oseng tahu kembang bawang. Bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat diiris untuk bumbu osengnya. Teh, ini udah belum? Segini? Udah Angkat aja? Ya. Abdi angkat ya, Teh. Penasaran sama rasanya? Sabar ya. Kita buat oseng tahu kembang bawangnya dulu. Tenang, nggak lama kok. Tumis bumbu yang tadi sudah disiapkan, tumis hingga layu dan matang. Bu, tos ieu lebetkeun naon deui, Bu? Iya, ulah teu. Sadayana oge. Setelah bumbu harum, masukkan bahan utamanya, potongan kembang bawang. Lalu masukkan potongan tahunya. Tambahkan garam dan juga gula pasir secukupnya. Tambahkan sedikit air, kecap dan juga saus sambal agar rasa tumisan menjadi lebih nikmat. Setelah bumbu meresap, oseng tahu kembang bawang siap untuk dinikmati. Ah, kamu mah curang, Sar. Giliran makan aja datang. Tadi kemana aja? Tadi kan Abdi ikut bersihin bawang dulu. Ini aja masih bau bawang. Tapi ini kayaknya enak nih. Dicobiannya. Pasti enak dong. Siapa dulu yang masak? Sar, rasanya, Sar? Enak nih. Ini bener, enak banget. Bunga bawangnya mirip-mirip buncis rasanya. Ininya nih, aku kira rasanya hambar kayak nasi. Ternyata gurih juga nih. Wah, pokoknya ini pas banget perpaduannya. Pas pisan euy. Setelah lelah panen dan bersihin bawang, langsung disajikan makanan enak nih. Iyalah, Abdi mah baik. Tahu kamu capek, langsung Abdi masakin.